Halo Manega Traders, kembali lagi bersama saya Yudas Prayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung membawakan weekly market briefing bersama teman-teman. Di sini ada yang ikut live weekly market briefing. Jadi di sini kita akan discuss mengenai GBP Pound. Nah, jadi di GBP Pound di sini kita bisa melihat ada sebuah trend bearish. Nah, di sini kita memiliki trend bearish. Jika kita tarik lagi ke sini, ada trend bearish. Nah, jadi di sini kita melihat adanya sebuah trend yang dominan bearish, dan juga di sini kita melihat adanya resistance di weekly time frame. Di sini juga kita melihat adanya trend line. Jadi di sini kita bisa pasangkan trend line. Nah, jadi di weekly time frame ini GBP JPY ini sudah hampir mengenai trend line. Dan jika kita tarik ke body di sini berarti dia sudah hit trend line dari resistan, trend line diagonal resistan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari trend line di sini di weekly time frame dia sudah menunjukkan yang namanya bearish divergence. Jika kita breakdown, jadi di sini kita akan langsung masuk ke daily time frame. Nah, di sini kita melihat adanya bearish divergence yang sangat clear sekali. Di sini kita melihat garis ini saya akan berubah jadi warna merah. Jadi kita bisa melihat garis merah ini naik, tetapi di stokastik dia cenderung melemah. Nah, ini yang dinamakan dengan bearish divergence. Lalu di daily time frame juga kita melihat adanya sebuah swing high di sini. Nah, jadi di sini terlihat GBP Pound ini sudah sampai di area zona demand. Jadi di sini kita bisa breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini kita melihat adanya sebuah support di sini yang sudah di break. Jadi kalau kita lebih clear lagi, kita buatkan seperti ini. Di sini satu. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau masangin zona itu dalam keadaan kayak gini saya lebih prefer memasangkan garis, karena garis lebih clear kelihatannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya support yang sudah berubah menjadi resistan itu di break. Lalu di sini kita bisa melihat adanya perubahan dari HL, dari higher high di sini, lalu ada higher low, dan dia berubah menjadi lower high di area ini. Nah, ini kan kita kemarin bisa melihat di sini adanya lower high, yang dimana setelah ada lower high itu ada confirm dari bearish engulfing. Jadi dari bearish engulfing ini si GBP JPY ini langsung drop. Jadi kalau kita ukur di sini after bearish engulfing itu sekitar 200 pip, 250 pip, bahkan di sini dia langsung mengalami penurunan. Oke, jadi kita sudah mengetahui history dari GBP Japanese Yen. Berawal dari area lower high pertama ini dia langsung drop sekitar 250 pips. Nah, jadi di sini juga kita memiliki zona yang dimana zona ini telah disentuh oleh GBP JPY di time frame 4 jam, dan juga di sini stokastik menunjukkan GBP JPY ini oversold. Nah, jadi di stokastik ini kita diberi sebuah tanda bahwa GBP JPY ini akan membuat sebuah correction
Jadi correction kita menggunakan Fibonacci di sini, kita hilangkan dulu. Jadi dari Fibo yang saya buat ini, kemungkinan besar GBP JPY ini akan melakukan koreksi ke area, sorry ini berubah lagi warnanya, saya rubah dulu. Nah, jadi di sini kita melihat GBP JPY sudah oversold dan dia sudah memiliki candle yang impulse. Tinggal kita menunggu yang namanya correction candle. Nah, jadi di sini kemungkinan besar GBP JPY ini akan retest ke area resisten yang sebelumnya dijebol, atau jika dia breakout dari area resisten itu, dia bisa berkemungkinan untuk mencari Fibo 0.618. Nah, jadi di sini kita punya zona resisten lagi setelah adanya zona resisten garis kuning ini. So, di sini kita akan menunggu yang namanya correction dari JPY. Hopefully GBP JPY ini akan melanjutkan penurunannya ke area support yang berada di sini. Nah, jadi dari sini juga kita bisa melihat adanya sebuah trend line dari daily time frame. Nah, di sini ada sebuah trend line dari daily time frame yang mungkin akan di break oleh GBP JPY. Jadi kalau dia masih ngebreak, mungkin dia akan sampai di area ini, baru dia akan melanjutkan kenaikannya atau merubah tren dari mini bullish ini menjadi bearish lagi ke tren utama dari GBP JPY. So, jika kita masuk ke time frame 1 jam di sini, di time frame 1 jam juga berpotensi menjadi lower high ke area Fibo ini. Jadi jangan salah nanti jika dia break and retestnya tidak di area trendline, tetapi dia mencari area Fibo 0.618. Maksudnya nggak di area resisten kuning ini, atau kita sebut horizontal ray. Jadi misalkan GBP JPY ini break, bukan berarti dia bakal naik, masih ada satu yang akan dituju oleh GBP JPY. Nah, jadi so far buat teman-teman ada yang mau ditanyain? Belum ada, bos. Bisa lanjut, bos. Gimana? So far belum ada, bisa lanjut. Oke, bisa dimengerti ya kira-kira ini di sini yang saya jelaskan. Oke. Dari sini kita sudah memiliki sebuah plan dari GBP JPY. Yang pertama, jadi catat untuk teman-teman, watchlist kita minggu depan itu ada GBP JPY yang pertama. So, kita akan next ke GBP USD. Nah, jadi GBP USD ini mirip sekali dengan GBP JPY. Nah, jadi kalau kita tarik trend line dari area resist, dari area resisten ini, oke, di mana dia titiknya yang tepat? Di sini kita coba weekly deh. Nah, weekly time frame di sini kita melihat adanya resisten diagonal atau trend line yang sudah dihit oleh GBP USD. Di sini kita akan rubah menjadi warna kuning. Di sini ada 1, 2,
3. Nah, jadi di sini kita sudah melihat adanya tertouch dari trendline. Pada weekly time frame. Dan juga di sini kita melihat adanya bearish divergence yang sangat clear sekali di GBP USD. Jadi di sini ada bearish divergence, lalu ada shooting star dan ada confirm candlestick yang berwarna merah. Di sini kita berasumsi membuatkan trendline juga di area ini. Dan juga di sini kita memiliki resisten yang sudah dihit oleh GBP USD. Lalu di sini juga kita punya zona demand 1, 2. Oke, di sini kita sudah sangat clear sekali. Kita memiliki beberapa resisten dan support. Di sini kita langsung saja kita breakdown ke daily time frame. Di daily time frame kita melihat adanya trend line. Jadi ini kita hilangkan dulu. Di daily time frame kita memiliki sebuah trend line yang berada di sini. Dan mungkin trendline ini akan direspect oleh GBP USD. Jadi harapan saya dia bakal break sampai di area support, lalu dia bakal membuat lower high. So, jadi sebelum ini terjadi, kita akan breakdown lagi ke time frame 4 jam apa yang terjadi di dalam chart dari GBP USD. Di sini kita bisa melihat adanya sebuah, mungkin kita bisa sebut ini sebuah pattern ya. Sebuah pattern, kalau saya pribadi ini melihatnya ascending broadening wedge atau pattern ABW, yang dimana pattern ABW ini akan membuat sama seperti ascending channel, rising wedge, cuman dia dalam bentuk yang berbeda. Mungkin di course dari Mandaka belum diupdate, tapi di sini saya tambahin sedikit. Di sini kita punya area support yang sangat strong dan sudah dijebol oleh GBP USD. Nah, jadi di sini juga dia sudah sampai di area support yang ini dan juga di area trendline. Sudah mendekati ya, di sini ada zona. Nah, di sini terlalu banyak yang namanya konsolidasi sehingga kita melihatnya di time frame 4 jam nggak jelas. Jadi coba kita masuk ke time frame 8 jam. Nah, di sini di time frame 8 jam adanya breakout support. Nah, di sini kita melihat adanya breakout dari sebuah support yang berbentuk flag mungkin di time frame yang lebih kecil, dan di sini kita akan langsung mencari correction dari GBP USD. Nah, jadi di sini dia sudah melakukan pullback atau retest di area Fibo 618. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan yang clear. Lalu kita bisa buka di time frame 4 jam. Nah, ternyata GBP USD ini stuck di area Fibo 0.618. So, yang kita akan lakukan sekarang adalah kita menunggu yang namanya sebuah flag besar, karena yang saya lingkari di sini dia sudah membentuk flag kecil. Jadi after flag kecil itu biasanya dia membuat flag yang lebih besar. Mungkin dia bakal seperti ini. Dan juga di sini kita punya garis trend line. Nah, gara-gara di time frame 1 jam terlalu rame, kita delete dulu dan fokus kepada yang lebih detail. Nah, di sini kita bisa melihat adanya sebuah trend down sudah sampai di area support, which is the trend line juga. Jadi di sini kita bisa menunggu yang namanya flag versi besar. Lalu kita akan execute ketika flag itu sudah
Jadi untuk sementara waktu mungkin dia akan konsolidasi atau membuat base dulu. After itu baru kita akan melihat bagaimana kejelasan dari GBP JPY. So di situ juga kita sudah melihat ada zona yang menjadi Fibo 0.618. Jadi di sini kita juga buatkan, berarti area zonanya ada di sini. Zona Fibo itu berarti ada di area ini. Nah, misalkan dia nggak membentuk flag ini respect terhadap resisten ini, dia juga bisa membentuk sebuah mini ascending channel untuk melanjutkan penurunannya, which is ini akan menjadi tertouch di area trendline. So ini skenario bearish yang saya lihat di dalam market. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi dalam market hari Senin besok. Jadi mungkin buat teman-teman ada yang mau request pair, yang mau di forecast. Gold ada nggak coach? Goldnya S1. Oke, gold. Iya coach. Nah, gold di sini kita remove dulu. Kita masuk daily time frame. Weekly time frame dah dulu. Nah, di weekly time frame di sini kita melihat adanya sebuah support resisten yang sudah di retest oleh gold ini. Nah, jadi di sini dia break, lalu dia naik melakukan pullback atau retest. Di sini kita bisa pasangin trendline nih misalkan. Nah, ternyata dia respect terhadap Fibo 05 di sini. Sorry, tadi saya bilangnya kita memasangkan Fibonacci ya, agak blank sedikit. Nah, di sini kita melihat adanya sebuah Fibo. Di sini di sini juga kita melihat adanya sebuah candle impulse, lalu dia break dan retest di time frame weekly. Stokastik di sini menunjukkan gold ini oversold. Ini belum ada kepastian dari stokastik. Jika kita buka daily time frame, nah pada daily time frame di sini kita melihat adanya stokastik yang di area overbought. Oke, kita hilangkan lagi. Sini kita pasangkan trendline atau channel boleh di sini. Nah, di sini kita memiliki sebuah channel dari gold ini sendiri. Dan di sini kita melihat adanya candle yang impulse dari candle bullish, lalu di sini ada balasan dari gold langsung bearish di sini setelah dia sampai di area resisten langsung bearish seperti forecast yang kita buat kemarin. Dan di sini juga kita delete dulu ya di sini biar lebih clear. Nah, di time frame 4 jam di sini kita sudah seperti forecast, dia sudah sampai resisten, which is ini ada di 1875 dan dia langsung respect, langsung drop. Di sini juga kita bisa melihat ada potensi menjadi head and shoulder. Lalu di sini kita punya zona yang harus di break dulu oleh gold ini sendiri. Dari time frame 4 jam di sini kita bisa melihat adanya stokastik yang cenderung oversold. Lalu di time frame 1 jam, di time frame 1 jam ini gold masih sideways ya, di sini clear sekali sideways, mirip dengan yang dibuat dengan yang sampingnya ini. Nah, kemungkinan besar gold ini akan sideways dulu, dan kalau kita lihat di sini
dia reject berkali-kali di area support atau di area zona ini, dan di area resisten dia juga langsung reject, which is ini mungkin gold akan sideway dulu untuk sementara waktu, dan mungkin karena ini sudah masuk di akhir tahun dia akan sideway dulu sampai tahun depan trennya yang pasti akan kemana. So dari time frame 1 jam kita melihat masih sideway. Mungkin kita bisa memanfaatkan sideway ini sampai ada yang di break salah satu. Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat di time frame 15 menit. Nah, di time frame 15 menit di sini ada higher high. Di sini ada higher high, higher low, higher high. Di sini belum pasti dia menjadi higher low atau menjadi lower nantinya. Jadi yang kita perlukan adalah dia, jika dia naik dan dia nggak bisa ngelewatin high-nya ini, maka dia akan cenderung bearish lagi. Tapi jika dia bullish dan breakout dari area resisten ini, maka kita akan menunggu dia break. Kita bisa entry ketika dia break atau ketika dia membuat higher low. Nah, jadi untuk teman-teman yang biar aman, mungkin kita bisa entry secara konservatif di bulan ini, karena bulan ini sudah masuki akhir tahun, biar nggak di prank oleh pair-pair yang raksasa seperti ini. Jadi kita akan mengambil yang konservatif, jadi nanti sinyal kedepannya akan lebih konservatif lagi. So untuk gold ini kita tinggal menunggu base yang mana yang di break oleh gold, entah itu resisten yang di break atau support. Tetapi kalau saya lihat dia akan mungkin turun dulu sampai di area support yang saya beri alarm ini. Nah, di sini ada angka 17.99 sampai 18, which is ini akan menjadi higher low di daily time frame. Nah, jadi kalau di daily time frame kita masangin Fibo, ini akan menjadi higher low dari gold ini sendiri. Nah, mungkin pergerakannya bakal turun baru naik seperti ini. Nah, mungkin awal tahun dia bakal break trend line dan membuat high yang lebih tinggi lagi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gold. Tinggal menunggu. Ya. Kalau akhir tahun itu liburnya cuma akhir tahun tanggal 31 aja ya, Coach? Mantap itu. Cuman dia lebih kayak jarang pergerakannya. Mungkin orang-orang yang di Amerika itu lagi Christmas atau gimana gitu. Oh iya. Nah, intinya yang paling penting di sini setelah saya analisa dari pengalaman saya pribadi juga, yang terpenting itu bukan technical analysis, itu bukan yang menjadi utama. Technical analysis dari dulu itu seperti ini aja, yang namanya ascending channel turun, yang namanya descending channel naik, itu dari dulu udah kayak gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi yang merubah di dalam market itu mungkin cuman fundamental. Lalu yang paling terpenting di dalam seorang trader itu adalah mengontrol emosional dan psikologi. Itu yang harus kita latih terus, bukan tentang kita membuat garis technical analysis. Jika kita membuat garis dan technical analysis benar, tetapi psikologi kita untuk entry ke market, exit dari market itu nggak benar, sama aja bohong kan. Jadi daripada kita terlalu fokus kepada technical analysis, lebih baik itu kita fokusnya untuk mengontrol psikologi, mengontrol money management, lalu mengontrol emosi, karena itu yang akan membuat di kita long term
survive di dalam industri ini, bukan technical analysis kalau menurut saya pribadi. Jadi buat teman-teman, coba belajar, ini tips tambahan dari saya, coba belajar mengontrol psikologi, belajar menunggu, dan jika ada sinyal itu coba dicek ulang bagaimana sinyal itu ada. Jika memang itu sudah di dalam rules trading teman-teman, itu boleh teman-teman execute. Tapi kalau sinyal yang teman-teman dapetin itu di luar dari rules trading teman-teman, itu boleh nggak di execute gitu. Jadi psikologi, money management, lalu emosional, baru masuk ke cara kita entry dan exit. Itu menurut saya poin selama saya trading selama ini gitu. Nah jadi pair yang selanjutnya, which is ini akan menjadi last pair, itu ada New Zealand JPY yang kita entry kemarin. Nah New Zealand JPY kalau kita breakdown dari weekly time frame, di sini New Zealand JPY ini sudah masuk ke dalam breakout. Dia sudah break yang namanya trend line, tetapi di sini dia tersendat-sendat karena adanya zona resisten. Nah, di sini ada zona resisten, dia sudah sampai di sini closing candle shooting star. Dan juga di sini overbought. Jadi jika New Zealand JPY ini akan melanjutkan kenaikan, at least dia akan membentuk higher low, dan higher low ini bisa menjadi pullback, lalu dia bullish lagi lanjut ke dalam tren yang baru saja dibentuk ini. Nah untuk New Zealand JPY kita breakdown ke daily time frame. Di daily time frame di sini kita melihat adanya sebuah flag yang di break. Jadi di sini ada flag yang di break, dan juga di sini dia harus membentuk yang namanya higher low yang versi besar. Nah, jadi mungkin di sini New Zealand JPY itu bakal bearish sampai di area support trend line, atau dia sampai di support zona ini. Ada banyak kemungkinan. Nah, di daily time frame di sini terlihat ada strong bullish. Tapi stokastik di sini ada bearish divergent. Ada bearish divergent di sini. Nah, di sini sudah ada bearish divergent. Lalu kita breakdown ke time frame 8 jam. Di time frame 8 jam harusnya jika memang ini menjadi trend bullish, dia bakal bergerak seperti ini. Karena trend dari New Zealand ini juga dia pergerakannya lumayan korektif. Jadi nggak begitu impuls. Dia impuls itu ketika adanya sebuah korektif baru dia impuls. Contoh di sini ada korektif movement yang di break, lalu dia break secara impuls. Di sini juga sama, ada korektif movement di break, tapi di sini breaknya berbeda, dia breaknya yang secara korektif. Karena apa? Karena di sini dia dari awal start sudah impuls. Jadi dia nggak ngambil breakout yang impuls, tapi dia ngambil startnya yang impuls. Nah, jadi di sini kita buka time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini sudah ada potensi. Yang pertama di sini ada double top. Kalau kita lihat versi time frame kecil, yang pertama di sini kita lihat ada double top. Yang kedua di sini dia sudah break yang namanya higher high sebelumnya. Yang ketiga, di sini dia dalam fase retest dari breakout swing high-nya ini.
Yang keempat, di sini kita punya zona support. Jadi overall dari kesimpulan saya dia bakal drop sampai area support. Nah, at least dia sampai di sini drop. Itu mungkin kemarin kita entry di area resisten ya. Teman-teman udah ngambil entry kemarin. Paling running baru 10-20 pips. Nah, jadi kita entry di time frame 15 kemarin. Nah, kita entry di area ini. Lalu sampai di sini cuman 10 pip. Jadi baru running 10 pip. Di sini kita melihat ada trendline juga. Langsung reject ketika dia hit trendline. Nah, overall yang saya lihat mungkin dia akan lanjut turun. Ketika dia bisa jebol dari area support ini, dia bakal lanjut turun sampai di area support. Jadi kalau kita ukur, kemarin kita entry di sini sampai di area support mungkin ya sekitar 79 pip atau 70 pip lah bilang. Itu kita bakal nunggu untuk di sini New Zealand JPY. After itu baru kita ikutin trend buy-nya lagi. Oke, teman-teman. Jadi mungkin ini saja watchlist yang saya lihat, yang saya jadikan watchlist. Dan juga untuk pair DXY itu cenderung akan melakukan bullish ketika dia bisa breakout resistan ini, mini resistan. Kalau dia bisa break mini resistan itu, maka dia bakal melanjutkan kenaikannya seperti itu. Jadi overall untuk lawan dari USD bakal melemah dan USD bakal menguat. So, jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan lain. Gimana? Gimana bro? Coba lihat tadi NZD-JPY-nya tuh. Nah, New Zealand JPY. Nah itu kan tadi ada bearish divergence. Itu udah jadi ya? Bearish divergence yang di time frame daily. Ya itu udah jadi. Kalau kayak itu model stokastiknya. Kalau kayak gini bentuknya udah jadi. Overall saya lihatnya udah, karena di sini dia udah cenderung turun, sementara di sini dia masih. Dari sini deh kita lihat dari candle yang di sini, itu kan dia di sini. Nah, candle yang selanjutnya itu dia di bawah, padahal dia sama sejajar, tapi dia sudah di bawah. Oh ya. Nah ini loh, nih yang ini nih kan candle hijau nih, kita lihat ke bawah, dia sudah di bawah. Sebelum adanya candle bearish dia udah di bawah duluan gitu. Stokastiknya. Oh iya ya guys. Nah kalau kita lihat di time frame 4 jam, kenapa dia stop di sini? Itu mungkin ada area Fibo yang dituju oleh dia. Ya 0,5. Nah 0,5, dan dia di sini selama zona yang kita buat nih nggak di break, dia akan lanjut turun gitu. Karena kalau kita lihat dari kekuatannya dia di sini kan lumayan kuat nih, bearish nggak korektif. Dan juga ada juga kemungkinan dia bakal breakout dari trendline di time frame 15 menit. Jadi kalau dia breakout di sini kita exit langsung gitu. Oh. Ya. Oke, udah clear kan? Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oke deh, saya kira sudah clear. 40 menit weekly market briefing. Semoga
teman-teman bisa bantu mantau nanti ketika market open. Okay guys, thank you for watching dan see you on the next videos.